kita macam jauh juga ya, kecuali lah boyfriend kita ya kan, selalu hari-hari tanya makan. Oh halo, hai semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sari di Misari. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan selalu berpikiran positif, oke? So, di dalam video kali ini ada salah satu subscriber dan juga follower Instagram Sari itu mengirimkan salah satu link video ya. Kelihatannya tajuknya tuh sangat menarik ya teman-teman. Apalagi Sari lihat, sebenarnya Sari belum lihat video ini, tapi kita tengok lah ya sama-sama apa yang dicakapkan kakak cantik ini. Apakah yang dicakapkannya tentang orang Malaysia katanya? Oke, kita tengok dulu sama-sama ya teman-teman. Kita pelajari apa yang sisi positifnya, hal baiknya daripada video yang selalu Sari reaksikan. Oke, so kita tengok video ini sama-sama. Jom! Gimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Di video kali ini sesuai dengan tajuknya, saya nak kongsi tentang sedikit pengalaman pribadi saya selama saya duduk ke Malaysia. Ialah pengalaman tentang kebiasaan yang saya pelajari daripada orang Malaysia. Oke teman-teman, kakak ini tadi sudah tegaskan itu adalah pengalaman dia yang dia ceritakan, gimana yang dirasakannya selama dia berada di Malaysia. Oke, kita tengok lagi ya. Oke, A few moments later. kebiasaan yang saya pelajari dari orang Malaysia nomor satu ialah apa ya? kemana-mana membawa botol air minum. Oke, buat orang yang sudah lama duduk ke Malaysia pasti tahu akan benda satu ini. Jadi orang Malaysia itu, baik itu pelajar, baik itu pekerja di pejabat publik seperti di kantoran, di office, atau mahasiswa dan seperti pekerja seperti saya sendiri TKI. Jadi dulu saya sempat kerja di cleaner, dan itu menjadi kebiasaan buat orang yang duduk ke Malaysia kemana-mana membawa botol air minum teman-teman. Dan di sini kenapa aku rasa macam kenapa orang Malaysia suka membawa botol air minum, karena apa yang aku amati dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bos aku pribadi ketika dia sedang nak masuk bilik, dia selalu mengisi air dulu. Ketika anak-anak sedang belajar, mereka selalu membawa botol air minum untuk diminum. Dan setelah saya amatin, bahkan di Malaysia sendiri, for your information, di tempat-tempat umum di kota besar itu terdapat mesin pengisian air semula atau isi ulang, atau bahasa Inggrisnya refill ya, refill air dengan cukup memasukkan uang sebesar 10 atau 20 sen macam itulah, dan mesin otomatis ini akan mengeluarkan air teman-teman. Betul. Dan dari situ, dari budaya masyarakat yang suka membawa air mineral, botol air ini, saya pikir dalam hati saya, kenapa? Dan saya rasa mungkin karena tingkat kesadaran masyarakat Malaysia tentang kesehatan itu cukup tinggi. Tahu, menurut ahli kesehatan sangat dianjurkan sekali untuk banyak-banyak minum air putih. Ya, betul. Emang apa sih nggak boleh? Betul. Oke, yang nomor dua, kebiasaan menunjuk menggunakan ibu jari macam ini. Jadi lebih sopan ya. Itu hari pun Sari ada pernah jalan cakap. atau menunjuk benda, itu sangat tidak dianjurkan menggunakan telunjuk ini teman-teman.
telunjuk, karena itu dianggap tidak sopan atau kurang baik atau kasar ya teman-teman. Jadi buat kalian semua, buat orang semua yang akan pergi ke Malaysia atau sedang duduk ke Malaysia yang belum tahu tentang ke budaya ini, mungkin bisa belajar. Jadi di sini ketika seseorang menanyakan sesuatu atau ketika orang bertanya tentang arah jalan, biasanya orang Malaysia selalu menunjuk menggunakan telunjuk jempol, ibu iya, jari. lebih Ini, sopan teman-teman, ya. seperti ini. Dan ini setelah aku pikir-pikir ulang, sepertinya ada budaya ini di Indonesia, ialah dalam budaya Jawa, tapi Jawa yang tulen itu biasanya para nenek moyang kita memberi pelajaran untuk seperti ini. Sebenarnya kita menyuguhkan suatu makanan atau menyuguhkan suatu hidangan, kita selalu cakap macam ini, monggo Lebih silakan untuk sopan kan? diminum macam ini. Tangan kita selalu macam ini. Dan aku sempat beberapa kali macam ditegur dengan orang sini untuk ya Wi, kalau menunjuk itu harus pakai kayak gini. Seperti itu teman-teman. Oke, yang nomor 3, kebiasaan Nomor 3. orang Malaysia yang nomor 3 ialah ketika orang Malaysia berjumpa kawan atau rekan kerja, biasanya mereka selalu mengucap salam dan berjabat tangan. Dan ini ketika aku melihat, jadi teman-teman aku di sini kalau mereka sedang jaga shift, tukar shift itu, mereka akan mengucap salam teman-teman. Pasti Iya, betul. mereka berjabat tangan. Dan aku rasa macam wow, base-nya sangat sangat mesra, Sangat mesra. sangat elok untuk dipandang mata. Kalau di Indonesia kan lebih kayak ke acara-acara yang agak sedikit formal ya, seperti kita kondangan atau seperti kita kenduri itu baru berjabat tangan. Tapi yang aku tahu sih di sini rekan kerja atau berganti shift mereka akan berjabat tangan, bahkan pulang untuk bekerja pun mereka akan berjabat tangan lagi dan mengucap salam. Mesra ya tadi kata kakak ini. Ini sangat-sangat bagus sih teman-teman ya. Oke, kebiasaan nomor 4. Yang keempat, Hari Jumat ialah hari yang sangat spesial bagi orang Malaysia teman-teman. yes. Kebiasaan bersedekah pada hari Jumat. Dan ini sedekah. sekali lagi bukan berarti hari-hari lain mereka tidak bersedekah atau tidak apa, tapi yang saya pribadi alamin, saya sering banget dapat makanan atau dapat rezeki pada hari Jumat. Ketika saya tanya pada teman saya yang orang lain, mereka selalu jawab, apa ini hari Jumat saya nak sedekah. Dan seperti yang kalian semua tahu, sebagai seorang muslim, kita memang hari Jumat itu memang hari yang istimewa karena sangat dianjurkan untuk beramal, untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan. Dan bahkan di negeri Johor, Kelantan, sama satunya mana ya, itu setahu aku duduk di Johor. Hari Jumat pada sebagian kedai ditutup teman-teman. Sering saya pergi ke kedai untuk beli makanan pada hari Jumat, sering tutup setiap saya tanya, kok tutup? Ya ini kan hari Jumat, jadi tutup. Dan sekolah pun di Johor Baru pada hari Jumat tidak ada yang masuk teman-teman. Ya ini Sari tahu. Di sini saya banyak belajar sih teman-teman, kebiasaan yang menurut saya patut untuk kita bawa sampai di rumah kebiasaan ini. Betul. Contoh, itu tadi contoh ya kan. Jadi kita sudah dengar ya kebiasaan-kebiasaan yang orang Malaysia yang dilakukan, yang dia menurut pengalaman pribadi dia. Yang pertama tadi katanya orang Malaysia ini tingkat kesadaran akan kesehatan, selalu membawa botol minuman keluar rumah. Ya ini pun Sari pun selalu tengok juga ya teman-teman. Tapi Sari baru perasan juga ya semenjak kakak ini cakap tadi. Betul ya, mungkin orang-orang di sini sangat mengutamakan kesehatan ya. Apalagi memang lah ya, ada satu mesin macam itu untuk kalau kita letak 50 sen pun ada, 20 sen, 10 sen, tergantung berapa kita masukkan koinnya itu, dia akan keluar sendiri ya. Macam itu ada ya. Di banyak lah di kedai-kedai, di depan kedainya itu. Untuk yang kedua itu orang Malaysia katanya selalu menggunakan
menggunakan jari jempol ini kalau mau menunjuk makanan ataupun menunjuk ke suatu tempat atau orang macam itu, lebih menggunakan tangan telunjuk daripada lebih mengutamakan tangan jempol daripada telunjuk ya, untuk menunjuk sesuatu atau barang ke orang ke macam itu. Nah, kalau itu mungkin lebih sopan ya teman-teman, karena menunjuk menggunakan tangan jempol ini ya, seperti ini. Sebelumnya juga Sehari ada pernah bahas juga ya, itu orang Malaysia katanya selalu menggunakan ini. Untuk yang ketiga tadi katanya di Malaysia ini suka bersedekah di hari Jumat ya. Dan Sari baru tahu juga tadi kata kakak ini, disebabkan Sari di Johor, pergi Johor itu cuma nak jalan-jalan je kan, tapi Sari stay dekat Kuala Lumpur, dekat Selangor sini. Sari baru tahu dekat Johor itu hari Jumat kedai-kedai kebanyakan yang tutup ya. Tapi kalau sekolah itu Sari tahu ya, kalau hari Jumat itu cuti sekolah ya teman-teman. Terakhir tadi kakak ini cakap di Malaysia itu sangat mesra, selalu mengucapkan salam ataupun berjabat tangan. Kalau salam ini Sari pernah rasakan sendiri ya, pengalaman Sari juga. Selalulah pagi-pagi kan jumpa uncle ke pakcik ke morning Sari, good morning, macam itu. Lain mengucapkan salam, mereka juga di sini suka menanyakan kamu sudah makan atau tak. Macam itu. Tak tahulah, ini pengalaman Sari ya teman-teman. Sari tak tahu pengalaman kalian macam mana, tapi inilah yang Sari rasakan. Itu orang-orang di sini suka menanyakan, sudah makan? Awak ada makan ke? Macam itu ya teman-teman. Kalau Sari dekat kampung Sari ya, Sari rasa jarang orang yang menanyakan makan, kecuali boyfriend kita ya kan. Tapi kalau di sini tak kira lah pakcik, makcik, uncle, auntie salam atau good morning ke, atau menanyakan kita udah makan atau belum, udah makan ke, macam itu. Itu yang saya rasakan. Kakak ini tadi, orang-orang di Malaysia ini sangat mesra ya. Ya juga ya, menanyakan kabar juga, menanyakan sudah makan belum. Padahal kita macam jauh juga ya, kecuali lah boyfriend kita ya kan, selalu hari-hari tanya makan. Itu ya teman-teman, kakak ini tadi sharing pengalaman dia, so boleh dikongsikan juga untuk teman-teman dekat di mana-mana negara lah. Kalau faham bahasa Melayu itu boleh datang ke Malaysia, dan itulah tujuannya kita ini selalu berkongsi pengalaman, apa yang tak ada di situ, di sini ada, di sini tak ada, di sana ada. So kami di sini hanya mau sharing, tapi itulah ya, terpulang juga kepada kalian yang mendengarkan. Itu dianggap sebuah merendahkan ke ataupun, tapi tergantung orang lah. Kalau kalian nilainya itu secara, tengoknya itu secara positif, akan positif yang dapat. Tapi kalau kalian dengarkan secara negatif, ya Sari pun tak boleh cakap, ya negatif juga yang didapatkan. Oke lah teman-teman, yang positifnya mesti kita contoh ya kan, yang tak baiknya kita buang jauh-jauh. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka ya. Terima kasih telah support Sari juga selama ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Thank you. Bye, Miss Sari.